Saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan, saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari buku Markus pasal 10, mulai ayat yang ke-46 sampai ayat 52. Sebelum kita melanjutkannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih Tuhan memberkati kami, menyertai kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dan menolong kami. Berilah kami pengertian, dan kami boleh menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudaraku, kita membuka Alkitab kita di dalam buku Markus pasal 10 ayat 46, mulai ayat yang ke-46. Kisah ini didahului dengan Yesus keluar dari kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya. Dan ketika dia keluar, di sana ada seorang pengemis. Bukan hanya dia seorang pengemis, tapi pengemis ini mempunyai kekurangan oleh karena dia buta. Jadi pada waktu Yesus keluar diikuti oleh orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka diceritakan dalam Alkitab ini ada seorang pengemis. Dan ketika seorang pengemis ini mendengar, karena alat yang indera yang bisa dia gunakan adalah mendengar, karena penglihatannya tidak berfungsi. Dia mendengar kata orang banyak bahwa Yesus orang Nazaret lewat di dekat dia. Itulah sebabnya ketika dia mendengar, maka mulailah dia berseru bahwa orang Nazaret atau Yesus itu datang lewat dia. Dan dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Itulah teriakannya. Dan banyak orang menegurnya supaya dia diam. Bartimius, diam. Tetapi saudaraku, di dalam Alkitab menceritakan ketika orang banyak mengarahkan dia untuk diam, orang banyak menekan dia supaya dia diam, tetapi semakin keras dia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu apa yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara? Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Ya, Alkitab katakan di ayat 49, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Dan apa yang dilakukan ketika pesan yang Yesus sampaikan itu sampai kepada Bartimius? Maka di ayat yang ke-50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dan kita dapati singkat cerita, Yesus bertanya kepada Bartimius, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni aku, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada hari itu melihatlah Bartimius. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini? Aplikasi rohani apa? Aplikasi kehidupan apa yang kita bisa dapatkan di sini? Kita melihat, ya, Bartimius menguatkan hatinya. Dia sudah pernah mendengar tentang Yesus, dan ketika Yesus lewat, dia menetapkan hatinya. Dia memotivasi dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Itulah sebabnya dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia punya motivasi di dalam dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Dia yakinkan dirinya untuk bertemu dengan Yesus. Apakah ada halangan ketika dia mau bertemu dengan Yesus? Rupanya orang banyak mengintimidasi dia, menekan dia supaya dia diam. Ada sebuah pembelajaran. Walaupun dia dihambat, dia tetap merambat
dia mau datang kepada Yesus. Dia merambat, walaupun dihambat, ada tantangan, tetapi dia mau datang kepada Yesus. Pelajaran buat kita bahwa ada tantangan bagi kita di depan kita ketika kita mau mendengar tentang Yesus, ketika kita meyakinkan diri kita untuk bertemu dengan Yesus. Ya, dia dihadang dan dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan ketika Yesus siap bertemu dengan Bartimeus, apa yang dilakukan saudara-saudara? Dia menanggalkan jubahnya. Saya bisa membayangkan bagaimana jubah seorang pengemis. Pada waktu saya sekolah di Bandung, saya sering melihat di lampu merah ada pengemis yang mencoba mengemis di lampu merah. Bayangkan jubahnya. Ketika musim hujan dia tidak punya jubah yang lain. Ketika musim panas dia menggunakan jubah yang sama. Setiap hari dia menggunakan jubah itu. Kotor, bau. Mungkin dia habis makan nasi bungkus, dia lapkan kepada jubahnya. Mungkin dia kena flu dan dia lapkan juga kepada jubahnya. Kita bisa melihat bahwa jubahnya kotor dan bau. Dan ketika dia mau bertemu dengan Yesus, dia tanggalkan jubahnya. Saudaraku, sebuah pembelajaran bagi kita. Ketika kita mau bertemu dengan Yesus, ketika Yesus mau mengubah hidup kita, kita harus bersedia untuk menanggalkan jubah kesayangan kita, yaitu dosa-dosa kita yang kotor dan bau bagaikan jubah seorang pengemis. Kita bersedia untuk menanggalkan ketika kita menerima panggilan daripada Yesus Kristus. Dan akhirnya kita melihat Bartimeus menjadi sembuh. Dia dapat melihat, maka dia bisa melihat, dan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Karena kalau kita melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan, dia juga berbicara masalah rohani, masalah iman daripada seseorang. Jadi saudara-saudaraku, mari kita tetap beriman. Dan pembelajaran tentang Bartimeus ini, ketika dia mau menerima Yesus, bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk berubah oleh kasih karunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.